Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala subul salam wa afhamana bi syariatin nabil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa ahsyaynahum fahum la yubsirun. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas banyak nikmat di kesempatan kali ini. Nikmat yang patut kita syukuri, nikmat iman, nikmat Islam. Masih diberikan keimanan, keislaman, masih diberikan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga kita hari ini, siang ini masih bisa menunaikan sholat Jumat di kesempatan kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, kalau kita lihat kondisi seseorang, kadang naik, kadang turun dalam hal keimanannya, dalam hal ketakwaannya. Kadang kalau sedang bermasalah, sedang kalut, sedang banyak target pekerjaan yang tidak tercapai, kondisinya mempengaruhi kejiwaannya, kondisinya mempengaruhi juga kondisi aktivitas peribadatannya. Kadang di awal-awal tahun yang tidak banyak pekerjaan, atau berbeda dengan di akhir-akhir tahun di mana kita mengejar target, di mana kita harus mengejar untuk laporan dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, jangan sampai kondisi psikis terganggu juga oleh kondisi sosial, pekerjaan dan lain-lainnya. Awal tahun dan juga akhir tahun harus sama juga, istiqomah kondisi keimanan dan ketakwaan kita. Punya masalah atau tidak dalam keluarga, awal bulan atau akhir bulan, punya cukup rezeki atau tidak, harus tetap kita konsisten tentang keimanan dan juga ketakwaan kita. Inilah yang menjadi nasihat setiap khotib untuk kemudian peningkatan ketakwaannya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, bagaimanakah kejiwaan seseorang ketika yang sering naik dan juga turun? Dalam surat Asy-Syam ayat ke-7, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jiwa seseorang itu berkecenderungan kepada fujur dan juga kepada ketakwaan, tergantung dari conditioning diri seseorang. Dalam kitab Risalah ila ahli at-Tsaghir, iman itu bertambah ketakwaannya, bertambah ketaatannya jika kita sering atau mudah melakukan ketaatan. Al-imanu yazid bit ta'at. Iman itu bertambah kalau kita taat. Ketika muadzin di masjid manapun mengumandangkan panggilan untuk beribadah, hayya 'alas shalah, marilah kita menunaikan salat. Ketika banyak sekali target-target pekerjaan yang belum selesai, bismillah, berangkat untuk kemudian menunaikan panggilan itu. Yang kedua, al-imanu yangkus bil maksiat. Iman itu menurun dengan adanya maksiat. Maksiat itu sekarang seperti, kalau istilah sosial media, seperti FYP, for you page, di mana-mana akan muncul, tidak kita minta. Di HP kita, di sosial media kita, bahkan kita sudah berhati-hati nyopir pakai mobil di jalan, mata kita melihat maksiat. Kalau kita tidak kemudian mengalihkan, tidak menutup hati kita, tidak menutup pemikiran kita,
maka lama-kelamaan keimanan, ketakwaan kita akan tergerus. Al-imanu yangkus bil maksiat. Seperti seorang yang berkaca atau mempunyai kaca untuk bercermin. Kalau maksiat itu sedikit demi sedikit kita lakukan dan kita kemudian mengabaikan dan menganggap biasa. Mengeklik ketika ada pop-up di HP kita yang seharusnya tidak kita klik, tapi kemudian kita klik 1 kali, 2 kali. Lama-lama algoritma dari sosial media itu muncul terus. Begitu pula hati kita, seperti kaca yang untuk bercermin, akan ada noktah kecil hitam, lama-lama membesar sampai kita tidak bisa bercermin ini baik yang mana, yang jelek yang mana, karena kebiasaan dari maksiat kita. Oleh karena itu marilah kita jaga diri kita, terutama dalam kesendirian kita, di kendaraan yang sedang sendiri, di kamar yang sedang sendiri, di kamar mandi yang sedang sendiri, ataupun dimanapun harus kita jaga supaya keimanan kita itu selalu terjaga, tidak kemudian yangkus, tidak kemudian turun. Hadirin rahimakumullah, bagaimanakah cara menjaganya? Salah satunya adalah menjaga hati kita. Jika hati kita baik, maka akan terjaga semua di dalam diri kita. Rasulullah SAW menasihati kita tentang bagaimanakah ada segumpal mudghah. Inna fil jasadi mudghah, ada segumpal daging di dalam diri kita. Idza soluhat, ketika itu soleh, soluhal jasadu kullu. Tapi ketika fasad dan tidak baik, maka tidak baik pula di dalam tubuh kita. Pertanyaannya menariknya adalah bagaimanakah cara menjaga hati itu? Hadirin rahimakumullah, dalam surat Ali Imran, surat ketiga, kita diminta untuk selalu berdoa kepada Allah SWT tentang penjagaan hati itu. Hati ini selalu berbolak-balik. Hati ini yang mengendalikan Allah, maka kita bermohon kepada Allah supaya selalu istiqomah dalam iman dan juga ketakwaan. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-8 di dalam Quran Rasmul Utsmani halaman ke-50, Allah memerintahkan kita untuk selalu berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah yang membolak-balikkan hati. Tuzik artinya adalah yang membelokkan, yang membolak-balikkan hati. Zara yaziru zawghon artinya adalah membelokkan, memelencengkan, menyimpangkan. Kenapa kita harus selalu berdoa? Bahkan Allah memerintahkan, akulah yang membolak-balikkan hati manusia. Oleh karena itu kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Setelah kita mendapatkan hidayah, seorang tidak dijamin kemudian bisa baik terus, tapi kemudian mintalah petunjuk kepada Allah untuk kemudian bisa lurus, bisa kemudian tidak melenceng, tidak tergoda, tidak menyimpang, dan juga tidak sesat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Dan kemudian berilah ya Allah rahmat dari sisimu kepada diriku, sebuah ketenangan, keistiqomahan untuk kemudian selalu dalam kebaikan, iman dan juga keislaman dan juga bisa beramal. Wahab lana, kata doa tentang hablana ini adalah memohon. Bahasa sederhananya secara Indonesia, hablana itu adalah memohon, di mana sebenarnya kita tidak berhak. Berbeda dengan Allahumma inna nas'aluka, ya Allah saya memohon, saya meminta, as'aluka. Tapi kalau hablana, Rabbana hablana, ya Allah, diri ini sebenarnya tidak pantas untuk kemudian mendapatkan petunjuk. Hablana min ladunka rahmah, tapi tetaplah kemudian mendapatkan rahmatmu ya Allah. Innaka antal wahhab, engkaulah yang maha memberi, yang maha memberikan hibah. Wahab artinya adalah hibah, orang yang sebenarnya tidak berhak tapi kemudian diberikan rahmat oleh Allah untuk selalu keimanan dan juga ketakwaan. Semoga
kita diberikan selalu oleh Allah hati yang kemudian bisa selalu lurus, bisa selalu istiqomah, dan juga bisa selalu dalam lindungan Allah untuk kemudian tidak melenceng, tidak tergoda kepada hal-hal yang memang setiap saat. Sekali lagi, ini seperti FYP, for your page, muncul di depan layar kita, muncul di depan HP kita, muncul di depan mata kita, di mobil kita, di rumah dan sebagainya. Oleh karena itu kita selalu berdoalah kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Tafsir dari Quran surat Ali Imran ayat ke-8 ini adalah tentang makna ketakwaan, itu adalah menjaga hati setelah mendapatkan hidayah. Kita memohon kepada Allah untuk dikuatkan hati kita, menjaga ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, bahwa takwa itu juga melahirkan ketergantungan, tidak pilih kesombongan. Saya orang yang hafalan Qur'annya banyak, sholat rawatibnya banyak, saya tidak akan tergoda oleh hal-hal yang bersifat maksiat dan keduniawian. Oleh karena itu, orang yang bertakwa menurut tafsir Jalalain dalam surat Ali Imran ayat ke-8 ini adalah ketergantungan kita kepada Allah untuk selalu minta petunjuk kepada Allah. Jangan sampai hatinya zagha, menyimpang, melenceng ataupun lalai. Kemudian ayat ini juga menerangkan bahwa takwa ini menjadikan hati kita lembut dan juga tunduk kepada Allah. Jangan sampai hati kita disimpangkan, jangan sampai hati kita tidak kemudian mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, doa kadang terkabul, kadang tidak terkabul. Kenapa ada orang yang doanya terkabul? Ada juga orang yang doanya tidak terkabul. Hadirin rahimakumullah, dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, An-Nu'man bin Bisri radhiyallahu anhu wala sami'tu Rasulullah SAW, orang itu ketika berdoa maka lihatlah bagaimana cara berdoanya, apakah ada adab-adab dalam berdoanya. Ketika orang itu berdoa maka seperti orang yang betul-betul berharap kepada Allah. Yang pertama, yutilu syafar ashabar, kemudian yamudduhu ila sama, berpakaian yang sederhana, kemudian betul-betul berharap kepada Allah. Yamudduhu ila sama, menengadahkan tangan di langit. Tapi apakah itu semua kemudian doanya pasti terkabul? Dalam hadis ini diteruskan, orang yang kemudian berdoa bahkan sudah menyebut kebesaran Allah, ya Rabb, ya Rabbil Alamin, ya Dzal Jalali wal Ikram, tapi kemudian lihatlah orang itu masih berbuat maksiat. Apa yang kemudian dimakan haram, wa mat'amu haram, wa masrobu haram, wa malbasu haram, wa ghudyatil haram. Yang dimakan tidak baik, tidak thayyib, yang diminum tidak thayyib, yang dipakai tidak thayyib, kemudian yang memenuhi dalam dirinya segala perlengkapannya juga tidak thayyib, maka dalam hadis ini dikatakan fa'ani yutajabahu lidzalika, apakah Allah akan mengabulkan dari doa orang dengan kondisi semacam itu. Oleh karena itu, kebersihan hati kita, kebersihan yang kita makan, kebersihan yang kemudian kita minum dan kita pakai keseharian kita, itu juga menjadikan penjagaan supaya kita selalu terjaga oleh Allah dengan hati kita, dengan amal kita, keseharian kita, sehingga iman kita tetap lurus, istiqomah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu min tilawati innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi sadaqa wa'dah wa nasura 'abdah wa azza jundahu wa zamal ahzaba wahdah
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw asadda dzikra. Fa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Wallahu sari'ul hisab. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'u qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afa wal ghina. Allahumma rabbana ya Allah la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih lana ya Allah dinana alladhi huwa ismatahu amrina. Allahumma aslih lana ya Allah dunyana fiha ma'asilana. Allahumma aslih lana ya Allah akhiratana fiha ma'adilana. Allahumma aslih lana ya Allah usratina waladana wa dzurriyyatina ya Allah fil istiqamatil Islam ya Allah. Allahumma la tada' lana ya Allah dhamman illa ghafartah wala hamman illa farastah wala maridun illa safaitah wala hajatan min hawadid dunya wal akhirah ya sholihan illa qadaita ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.